Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andres Francisca SPD. Saya guru SMPN 1 Atap Lantak Raya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan submateri jenis dan fungsi lembaga sosial di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran program based learning dengan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Rimansa, minta tolong. Siap, gerak. Sebelum belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, berarti jumlah kita adalah 16 orang. Nah, apakah buku paket IPS sudah disiapkan? Buku IPS, pensil, dan kelengkapan lainnya sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan, selain buku paket IPS, juga bisa melihat materi yang sudah Bapak share di grup WhatsApp kemarin mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial, mulai dari mini modul, kemudian modul pembelajaran PJJ COVID-19, kemudian PPT yang berhubungan tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, apakah sebelumnya sudah di-download di WA? Sudah dipelajari? Berdiri terlebih dahulu. Bapak akan mengecek kerapian kalian dari berpakaian. Oke, bagus, rapi. Nah, yang pikir hari ini siapa? Oke, kelas juga sudah cukup bagus ya, rapi. Yang piket sudah bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Silakan duduk kembali. Tepuk tunggal, tunggul, tunggal, tepuk pramuka. Tepuk semangat. Semangat. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Motivasi pada pagi hari ini adalah menjada wajada. Bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bersungguh-sungguh. Menjada wajada artinya adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Begitu juga dengan kita. Sebagai siswa, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar.
Belajar. Aturan selama pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa siswa harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, siswa harus menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Yang ketiga, HP harap disilentkan, ada deringnya, dilarang digunakan untuk WA, bermain game, selfie, dan lain sebagainya, khusus hanya untuk pembelajaran. Yang keempat adalah silakan angkat tangan terlebih dahulu ya ketika ingin bicara atau bertanya. Yang kelima, kalau mau permisi ke toilet, nah silakan izin terlebih dahulu. Sekali permisi adalah dua orang. Nah, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Selviani. Akan membantu materi dari kelompok 3. Materi sebelumnya tentang pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat dan tindakan norma di masyarakat seperti cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Selviani. Nah, apakah kalian tahu dengan yang namanya keluarga? Tahu? Nah, kalau tahu, menurut kalian di rumah kalian apa saja yang ada? Nenek, kakek, bapak, emak, adik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lembaga keluarga. Nah, kemudian apakah kalian pernah pergi ke pasar Belantara? Ada yang belum pernah pergi? Tidak ada ya, rata-rata sudah pernah pergi. Nah, ketika kalian pergi ke pasar Belantara, kira-kira kalian melihat apa saja di sana? Sayur, ikan, ada orang yang menjual, ada pembeli. Adanya di mana saja? Ada soreng besar, soreng kecil, gerambang. Kalau kalian setelah SMP, kalian naik ke tingkatan apa biasanya? SMA. Lalu kenapa kita harus sekolah? Menurut kalian kenapa? Supaya menjadi sukses. Supaya menjadi orang sukses. Apa lagi? Menambah ilmu. Apa lagi? Menuntut ilmu. Supaya jadi orang pandai dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Di mana lembaga sosial itu ada lembaga keluarga, nanti ada contohnya, ada fungsinya, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Lalu apa manfaat kita dalam mempelajari materi hari ini? Yang pertama adalah kita mengetahui posisi kita di mana. Nah, setelah mengetahui posisi kita bisa bersikap seperti apa? Kita bisa memainkan peran seperti apa? Kemudian yang kedua adalah memberikan pedoman kepada kita dan anggota-anggota masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan fungsi lembaga sosial dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial dengan penuh percaya diri. Yang kelima adalah menyajikan hasil identifikasi jenis dan fungsi lembaga sosial dengan penuh percaya diri dan kreatif. Yang terakhir adalah kita akan membuat mind mapping. Ya, mind mapping itu sama seperti peta konsep tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Nah, kriteria penilaian yang akan menjadi penilaian hari ini adalah yang ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Yang akan dinilai itu adalah pretest dan post-test. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, ada diskusi dan presentasi. Kemudian produk membuat mind mapping tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian sikap spiritual dan sosial. Kita akan melaksanakan pretest ya. Soalnya 5, waktunya 5 menit. Silakan. Selanjutnya, kalian akan melihat dan mengamati mengenai video tentang kasus anak putus sekolah yang meningkat saat pandemi.
sektor kesehatan dan perekonomian. Namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauzia, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi KPAI meningkat selama pandemi, disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. KPAI mengakui pada 2020 lalu, dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi, didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 5 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar SPP. Sementara pada 2021, data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPAI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. Jumlah ini dinilai KPAI seperti fenomena gunung es, di mana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi. Karena pemerintah segera merespon cepat terhadap kasus anak putus sekolah di masa pandemi. Sebab semakin rendah pendidikan anak di negara ini, potensi anak melakukan perilaku bermasalah akan lebih tinggi. Selain itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Sudah dilihat video tadi? Sudah, Pak. Ada yang nangis nonton videonya? Ada. Sedih sekali ya. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari video tersebut? Anak itu sekolah karena COVID. Ya, ada anak putus sekolah karena COVID-19. Putus sekolahnya kenapa tadi? Banyak. Ada yang tak bisa bayar SPP ya, ada yang nikah, apa lagi tadi? Dan lain sebagainya. Nah, apa lagi kira-kira informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut? Banyak keluarga miskin sehingga anak mereka disuruh bekerja mencari duit, Pak. Lagi kira-kira? Pemerintah belum mengatasi anak-anak yang putus sekolah, Pak. Iya, pemerintah juga belum mampu mengatasi anak-anak yang putus sekolah. Nah, menurut kalian video yang tadi itu membahas mengenai lembaga sosial apa saja? Ada lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga ekonomi, lembaga politik. Nah, kira-kira apa ide kalian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada video tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Limansa. Maka nama saya Rimansyah dari kelompok 4. Sekolah hendaknya betul-betul menggratiskan biaya sekolah pada anak tersebut sehingga mereka bisa sekolah tanpa beban membayar SPP. Beri tepuk tangan dulu untuk Rimansa. Nah, siapa lagi yang mau menyampaikan kira-kira apa solusi untuk mengatasi masalah di video tadi? Ya, silakan Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky. Orang tua harus bertanggung jawab dan memberikan sekolah pada anak-anaknya, bukan sebaliknya menyuruh mereka bekerja. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizky. Siapa lagi yang ingin menyampaikan kira-kira apa solusinya? Ya, silakan Amelia. Perkenalkan, nama saya Amelia. Pemerintah harus benar-benar menjalankan programnya dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Oke, beri tepuk tangan untuk Amelia. Nah, dari sisi pemerintah juga harus betul-betul menjalankan programnya dan tepat sasaran. Ada KIK, Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Nah, itu sebetulnya program-program yang dikhususkan untuk membantu orang-orang miskin, termasuk anaknya untuk bisa sekolah. Nah, lalu apa pengaruhnya terhadap kehidupan di dalam masyarakat? Menurut kalian apa? Banyak Anaknya putus sekolah, apa lagi? Rumah kumuh di mana-mana, apa lagi? Pengangguran di mana-mana. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang kalian tonton tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Amelia, Zulfan Nur Hikmah, Andi Brahmana, dan Ferdiardina. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, Putri Ayuni,
Nur Aini Jamilah, M Rizky, Rafi Khairul. Ini kelompok 2. Kelompok ketiga, Desmawati, Zelda Alia, Selpiani, Rasya Miftahul Arifin. Ini kita ada 4 kelompok. Nah, silakan ya masing-masing kelompok untuk menentukan siapa ketua kelompok, siapa notulennya, ya, siapa yang menjadi pembicara nanti ketika diskusi, siapa yang menjawab pertanyaan. Oke, bisa dipahami keempat kelompoknya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ya, silakan dibuka daftarnya ya. Kelompok 2 juga begitu, buka daftarnya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian kalian amati sudah dibuka LKPD-nya. Sambil diperhatikan LKPD-nya. Nah, kegiatan pertama disajikan artikel mengenai lembaga sosial. Nah, silakan kalian diskusikan dan jawab pertanyaan yang diminta. Artikelnya adalah artikel berbasis masalah. Di kegiatan kedua, ada 2 kegiatan. Kegiatan kedua ini, nah, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian, disajikan beberapa soal mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Lalu kalian harus kerjakan. Di kegiatan ketiga, kalian diminta untuk membuat mind mapping jenis dan fungsi lembaga sosial. Silakan berdiskusi. Nah, ada yang mengerjakan tugas 1, ada yang mengerjakan tugas 2, ada yang mengerjakan tugas 3, ada yang mengerjakan tugas 4. Ya, dibagi-bagi ya. Nah, 1 orang mengerjakan tugas, 1 orang yang mengerjakan 1, 2, 3 gitu. Jadi semuanya dapat bagian. Oke, kelompok 3 sudah dibagi. Bagi-bagi ya, ada 1 mengerjakan ini, 1 kelompok ini mengerjakan tugas 2, 3, 4 ya. Itu di sini. Ya. Lihat petunjuk pengisiannya ya. Kelompok 2 sudah dibagi. Ya, masing-masing mendapatkan tugas. Kelompok 1 sudah dibagi. Ya, waktu 25 menit. Selain buku paket IPS yang kalian ada di meja masing-masing, nah di buku paket IPS kalian bisa buka halaman 103 dan sampai 119. Kalian juga bisa buka mini modul, modul PJJ Kopi 19, kemudian PPT yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kemarin. Sudah di-download kan? Silahkan buka HP-nya Nah, kalian juga boleh membuka internetnya. Ya, ini kerjakan ya. Ini oke, sip. Oke. Nah, dibagikan ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Nah, ini ya, jangan lupa baca artikelnya, kemudian jawab. Ya. Kemudian juga yang lainnya juga kerjakan tugasnya masing-masing ya. Oke, tidak ada masalah ya? Kelompok 2, apakah ada masalah ya? Sudah paham mengenai petunjuknya? Ya, kalau sudah silakan dilanjutkan. Kelompok 3, bagaimana? Apakah ada masalah? Sudah jelas kira-kira petunjuknya? Ya, oke. Kelompok 4, apakah ada masalah? Petunjuknya cukup jelas kan? Ya, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Nah, setelah kalian cari di buku paket, kalian cari di internet, nah, kalian rumuskan dan hasilnya tadi kalian tuliskan di dalam LKPD. Jangan lupa
hasil dari diskusi kalian, kalian tuliskan jawabannya di dalam LKPD. Kelompok 2 sudah siap? Ya, kelompok 1 ya. Oke, waktu kita habis, kita akan menampilkan hasil dari diskusi. Yang hari ini akan tampil itu cuma 2 kelompok, sisanya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sudah Bapak siapkan untuk cabut undi. Kira-kira kelompok berapa saja yang akan menampil? Kelompok 1. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk mengambil posisi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bapak yang ada di depan kami, dan yang kami hormati teman-teman dan yang kami cintai. Selawat berikan salam telah kita kirimkan kepada Rabb junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak memperpanjangkan mukadimah saya lagi, langsung saja izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Adapun kelompok kami berjumlah sebanyak 4 orang dengan nama-namanya: 1. Amelia, 2. Zulfa Nur Hikmah, 3. Kardian Pina, 4. Andi Brahmana. Teman-teman yang kami hormati, baiklah, untuk penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh Kardian Pina. Kepada Kardian Pina, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argentina. Peristiwa apakah yang terjadi pada artikel di atas dan kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Tekan suaranya ya. Seorang ibu yang marah kepada sekolah karena anak laki-lakinya dilarang memakai anting-anting di sekolah. Peristiwa itu bisa terjadi karena orang tua tidak memahami mengenai aturan di sekolah. Dan menurut artikel di atas membahas mengenai lembaga sosial apa saja. Mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Membahas lembaga sosial keluarga. Apa permasalahan yang ada dalam artikel tersebut dan apa ide kalian itu mengatasi permasalahan yang ada pada artikel di atas. Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu: 1. Sebagai orang tua harus memahami perannya dan tidak memaksa. 2. Sebagai seorang anak harus memberikan pemahaman kepada orang tua. Tapi kami ucapkan kepada teman kami yang bernama Kardian Pina. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Amelia. Pada Amelia, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu apa? Mappingnya ya? Ya. Tunjukkan ke ini. Baru ini kan Pak Auto Jensi. Lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Fungsi lembaga sosial: fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemberian status. Fungsi lembaga agama: pedoman hidup manusia. 2. Sumber kebenaran.
3. Pengatur hubungan antar manusia. 4. Pedoman keyakinan dalam perbuatan. 5. Pedoman keberadaan. 6. Pedoman rekreasi dan hiburan. Fungsi lembaga ekonomi. Pedoman mendapatkan bahan pangan. 2. Pedoman harga jual beli barang. 3. Pedoman menggunakan tenaga kerja. 4. Memberi identitas pada masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan. 1. Fungsi manifest dan 2. Fungsi laten. Fungsi lembaga politik. 1. Memelihara ketertiban. 2. mengusahakan kesejahteraan umum. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami yang bernama Amelia. Demikian hasil dari diskusi kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rasya Mustal Arifin. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari lembaga keluarga. Bagi kelompok yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Silakan, MSG. Perkenalkan, nama saya MSI dari kelompok 2. Sebutkan contoh dari lembaga keluarga. Oke, catat ya, sebutkan contoh dari lembaga keluarga. Terima kasih, MSG. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sambil dicari ya jawabannya. Silakan. Allah. Perkenalkan, nama saya Marwa. Menurut kelompok 1, apa saja peran dari ayah, ibu, dan anak dalam lembaga keluarga? Teman yang kami hormati, baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Zulfanur Hikmah. Saya akan menjawab pertanyaan dari MSI. Contoh dari lembaga keluarga. 1. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 2. Keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi, dan lain sebagainya. 3. Klaan atau kelompok kekerabatan. Bagaimana MSI? Apakah sudah puas? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raja M. Arifin. 1. Reproduksi, menghasilkan keturunan. 2. Ekonomi, unit ekonomi kecil yang efektif. 3. Sosialisasi, tempat sosialisasi pertama sebelum anak dewasa. 4. Afeksi, tempat mencurahkan kasih sayang dan perhatian. 5. Proteksi, memberikan perlindungan dan rasa aman. 6. Pengawasan sosial, pengontrol moral. 7. Pemberian status, penentu kedudukan di masyarakat. Apakah Rasya M. Arifin sudah puas? Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Kardiantina. Saya akan menjawab dari pertanyaan Marwah. 1. Peran ayah sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam rumah tangga yang mencari nafkah dalam keluarga dan melindungi keluarga. 2. Peran ibu sebagai bendahara dalam keluarga, memegang dan mengatur perputaran uang dalam keluarga, pengatur, pengurus, dan mendidik anak-anaknya. 3. Anak membantu kedua orang tua mengetahui dan menjadi anak berbakti. Apakah sudah puas, Marwah? Puas. Teman yang kami hormati, kalau ada kata-kata kami yang bersangkutan dengan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhirin akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ketua. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan tampil? Kita cabut ini lagi. Ya, jatuh kepada kelompok T4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Bagus ya. Dua kelompok tadi sudah tampil, dua-duanya bagus dan sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya.
Oke, selanjutnya Bapak akan mengumumkan ya kelompok terbaik dan siswa yang paling aktif dalam pembelajaran kita hari ini berdasarkan dari penilaian Bapak selama proses pembelajaran, kemudian diskusi kita tadi. Nah, kelompok yang paling aktif jatuh kepada kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sebagai bentuk penghargaan, reward, nah Bapak kasih keropok, silakan. Nah, kemudian siswa yang paling aktif dalam pertemuan kita hari ini adalah jatuh kepada Andi Brahmana. Beri tepuk tangan pada Andi Brahmana. Ya, semoga menginspirasi bagi yang lain dan memberikan semangat bagi yang lain. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai diskusi kita hari ini? Ya, silakan Rimansa. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Adapun diskusi kita hari ini membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemudian kita juga berdiskusi dan mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam SKPD berbasis masalah, serta kita juga membuat mapping mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rimansa. Ya, Bapak ingin sedikit memberikan penguatan terhadap materi kita hari ini. Jadi fungsi lembaga sosial secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat agar hidup serasi dan harmonis. Yang ketiga adalah memberikan pedoman sebagai sistem kontrol di dalam pengawasan. Nah, jenis-jenis lembaga sosial seperti yang dibahas tadi ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, kira-kira kalian bisa memahami ya mengenai materi jenis dan fungsi lembaga sosial? Bisa? Paham ya? Oke. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai materi kita hari ini? Ya, silakan Rafiq Khairul. Mengapa pemimpin kita banyak korupsi? Oke, bagus pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk Rafiq Khairul. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Ria Irawan. Pak, apa maksud dari fungsi keluarga sebagai proteksi? Oke, fungsi keluarga sebagai proteksi. Nah, yang pertama Bapak ingin menjawab pertanyaan dari Rafiq Khairul. Bagus pertanyaannya. Mengapa banyak pemimpin kita korupsi? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena ya, yang pertama adalah pemimpin kita ini tidak takut dengan akhirat. Kalau orang yang takut dengan akhirat, pasti dia tidak akan korupsi. Setiap apa yang dilakukan pasti akan dipertanggungjawabkan sebesar biji zarah pun. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, makanya kalau sadar ya korupsi itu hukumnya haram, kemudian bertanggungjawab di akhirat, pasti dia tidak akan korupsi. Kemudian yang kedua, karena biaya politik itu mahal. Ingin jadi anggota dewan itu banyak habiskan duit. 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar bahkan bisa habis untuk ikut pencalonan tadi. Makanya ketika mereka duduk, mereka akan mencari dari mana sumber duit untuk membayar yang sudah habis tadi. Nah, itulah pangkal korupsi itu tadi. Pertanyaan yang kedua dari Rio Irawan. Bagus. Apa maksud dari fungsi keluarga sebagai proteksi? Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa ada beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Salah satunya adalah proteksi. Apa sih fungsi proteksi? Fungsi proteksi itu adalah maksudnya bahwa keluarga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anggotanya, baik istrinya, kalau dia suami ya, anaknya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan kejiwaan. Rio Irawan, sudah puas kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Ada yang ingin lagi ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Nur Aini Jamila. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Jamila. Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma di masyarakat. Kumpulan norma kemudian membentuk lembaga sosial dengan berbagai kelompok tujuan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Nur Aini Jamila. Nah, jadi
kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa lembaga sosial itu adalah lembaga yang mengatur tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di mana lembaga sosial tadi membutuhkan yang namanya aturan untuk mengaturnya. Nah, jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali, timbul kekacauan, ketidakmerataan, munculnya konflik. Nah, adapun jenis dan fungsi lembaga sosial diantaranya ada lembaga keluarga, lembaga apa lagi tadi? Lembaga ekonomi, apa lagi? Lembaga pendidikan, apa lagi? Lembaga agama, apa lagi? Lembaga politik. Materi apa saja yang sudah diperoleh hari ini? Oke, silakan Rasya Miftahul Arifin. Jadi yang saya peroleh hari ini adalah mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial, di mana lembaga sosial terdiri dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga pendidikan. Dan semua lembaga tersebut memiliki fungsi tersendiri di dalam masyarakat. Apakah kalian puas dengan proses pembelajaran hari ini? Puas. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih. Selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Akan menyampaikan pesan, nilai, dan moral yang bisa kita peroleh pada pembelajaran hari ini adalah bahwa kita harus tahu diri dan sadar diri di mana posisi dan peran kita di dalam lembaga sosial, di dalam masyarakat. Di rumah ya kita sebagai anak, maka kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Ya, harus berbakti kepada orang tua kita. Ketika di sekolah sebagai siswa, kalian wajib menghormati guru-guru kalian, wajib berbakti kepada guru-guru kalian. Adapun materi selanjutnya adalah mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Silakan ya, nanti kalian buka bukunya, materinya di rumah, pelajari lagi. Mudah-mudahan setelah kalian pelajari, ketika pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pulang membaca doa.